Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Kita lanjutin materi kita ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang persamaan eksponensial, yaitu bentuk 1 sama bentuk 2. Sedikit review aja, bentuk 1 sama bentuk 2 itu mirip banget ya. Bentuk 1 sama bentuk 2 itu mirip, yaitu basisnya harus bisa disamakan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Bedanya adalah kalau di bentuk 1 fungsinya hanya ada di salah satu ruas. Kalau bentuk 2, ruas kiri sama ruas kanan eksponennya sama-sama berupa fungsi. Tapi cara menyelesaikannya sama, yaitu basisnya harus disamakan dulu gitu ya. Setelah basisnya disamakan, basisnya dicoret, lalu kita buat sama persamaan dari pangkatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk 3 sama bentuk 4. Bentuk 3 itu adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi ciri-cirinya adalah basisnya beda tapi pangkatnya sama. Basisnya beda itu maksudnya gimana? Basisnya beda itu berarti basisnya nggak bisa dibikin jadi sama. Jadi misalnya ada 2 sama 8. Ini kita bisa buat jadi basisnya sama, yaitu 2 pangkat 1 sama 8-nya itu 2 pangkat 3. Kan basisnya sama-sama 2. Nah, maka ini bukan ini yang kita maksud basisnya beda. Atau misalnya 3 sama 9. Ini juga 3 itu kan 3 pangkat 1. Kalau 9 itu 3 pangkat 2. Berarti ini basisnya bisa kita buat jadi sama. Maka masuknya kalau nggak ke bentuk 1, bentuk 2. Tapi kalau bentuk 3 itu adalah basisnya itu benar-benar nggak bisa dibikin jadi sama. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Contoh 2 sama 5 gitu. 2 mau dipangkatin berapapun nggak bakal ketemu 5 ya, kecuali pakai logaritma. Tapi kan kalian belum belajar logaritma. Kemudian misalnya 3 sama 7, ini juga sama. 3 mau diapain juga nggak bisa jadi 7 ya kan. Maka ini masuk ke dalam bentuk 3, tapi pangkatnya pasti sama. Nah, solusi dari persamaan eksponensial bentuk 3 adalah fx sama dengan 0. Jadi pangkatnya dibuat sama dengan 0. Dengan syarat A-nya haruslah lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, dan B-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Sama aja kayak yang biasa ya. Jadi untuk bentuk 3 ini, langkah pertama adalah cek apakah basisnya bisa dibuat jadi sama. Kalau bisa dibuat jadi sama, berarti masuk bentuk 1 sama 2 yang minggu kemarin. Tapi kalau basisnya tidak bisa dibuat jadi sama, berarti ini bentuk 3. Lanjut langkah 2, jika basisnya tidak bisa dibuat sama, berarti ambil pangkatnya dan dibuat sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, selesaikan persamaan eksponennya. Kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari nomor 1, 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Karena basis, yaitu di sini basisnya kan 5 sama 3 ya. 5 sama 3 itu tidak bisa disamakan. 5 mau diapain juga nggak bisa jadi 3. 3 diapain juga nggak bisa jadi 5, ya kan? Kecuali pakai logaritma. Artinya ini adalah bentuk 3. Maka caranya adalah pangkatnya dibuat sama dengan 0. Pangkatnya di sini kan sama ya, sama-sama 2x min 6. Ambil yang mana aja boleh, kan sama. Berarti 2x min 6 sama dengan 0. Kemudian selesaikan persamaan eksponennya. Selesaikan itu berarti cari nilai x-nya. Kalau dia linier atau x-nya pangkat 1, tinggal dipindah-pindahin aja. Tapi kalau x-nya pangkat 2, itu difaktorkan. Nah, ini kan pangkat 1, berarti tinggal dipindahin aja kan. Jadi 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 6 bagi 2, 3. Oh, udah selesai. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan 3 gitu.
Lanjut nomor 2. 5 pangkat X kuadrat min X min 2 sama dengan 7 pangkat X kuadrat min X min 2. Nah ini juga sama, 5 sama 7 nggak bakal bisa dibuat jadi sama ya kan. 5 pangkat berapa biar jadi 7? Nggak ada. Maka ini adalah bentuk 3. Jadi tinggal kita buat sama dengan dari pangkatnya, disama denganin 0. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Terus karena dia persamaan kuadrat, maka mencari solusinya adalah dengan cara difaktorkan. Faktorisasi ya kayaknya kalian masih harus latihan lagi ya. Nanti coba ya dibuka-buka lagi buku SMP-nya atau latihan dari soal-soal, lihat di YouTube itu cara-cara cepat banyak. Tapi coba dicari-cari lagi. Karena akan dipakai terus nih di SMA juga. Terus tinggal difaktorin karena di sini X kuadratnya koefisiennya 1, berarti kita pakai cara biasa aja kan. Tinggal X terus dikali jadi min 2 ditambah jadi min 1 dikali jadi yang paling ujung dijumlah jadi yang tengah. Berapa coba? Dikali jadi min 2 dijumlah jadi min 1. Jawabannya min 2 sama plus 1. Udah deh, berarti X sama dengan 2, X sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu min 1 dan 2. Diurutkan ya dari yang paling kecil. Gitu aja kalau bentuk 3 tuh. Silakan kalian coba, nanti latihannya dikerjain, ada 3 soal. Biar lebih paham ya. Sekarang kita coba lanjut ke bentuk 4. Bentuk 4 ini lain sendiri nih. Sebenarnya kelihatan dari bentuk soalnya, tapi kalau yang bingung ya bakal bingung juga. Jadi kalian harus pintar-pintar ngebedain soalnya ini masuk ke bentuk berapa. Bentuk 4 ini bentuknya kayak gini. A dikali fx kuadrat ditambah B dikali fx ditambah C sama dengan 0. Jadi ada bentuk kuadrat, ada bentuk linier, dan ada konstanta dalam satu persamaan. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan membuat permisalan sehingga diperoleh bentuk persamaan kuadrat. Kemudian dicari solusinya dengan faktorisasi aljabar. Nah, pasti pada bingung kan? Jadi langsung aja kita ke contoh soal. Nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Nah, taunya dari mana sih? Kok ini masuk ke bentuk 4? Caranya adalah kalian lihat di sini. Di sini ada 3 suku kan? Kalau ada 3 suku itu hampir pasti bisa dipastikan dia masuk ke bentuk 4. Maksudnya 3 suku itu apa? Ini suku 1, ini suku 2, ini suku 3 gitu. Ya. Jadi kalau ada 3 suku itu hampir pasti dipastikan dia bentuk 4. Nah, sebelum kita membuat permisalan, langkah pertamanya adalah ubah dulu bentuknya agar memiliki pangkat yang sama dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi kalian gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk mengubah soalnya supaya jadi bentuk pangkatnya tuh sama. Ini kan basisnya udah kelihatan 2 ya. Jadi tinggal diotak-atik sedikit. Di sini kan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. 2 pangkat 2x bisa nggak kita ubah jadi 2 pangkat x dipangkatin 2? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ingat sifat yang ini. Pakai sifat yang A pangkat M dipangkatin N itu jadinya A pangkat M N. Bilangan berpangkat kalau dikali itu jadinya kalau dipangkatin itu jadinya dikali. Nah, di sini
2 pangkat X dipangkatin 2, berarti pangkatnya dikali kan, jadi 2 pangkat X kali 2, 2X, jadi 2 pangkat 2X gitu ya. Jadi kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Kemudian 2 pangkat X plus 1, ini pangkatnya penjumlahan. Pangkat kalau dijumlah itu aslinya diapain? Kapan pangkat itu dijumlah? Kalau dia dikali, kan gitu ya. Ingat sifatnya. A pangkat M dikali A pangkat N, itu jadi A pangkat M tambah N, iya kan? Nah, berarti kalau 2 pangkat X tambah 1, itu bentuk aslinya apa? 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1, sama dengan 8, gitu. Nah, udah sampai sini udah selesai. Kenapa? Belum selesai soalnya, maksudnya tahap langkah pertama udah. Kenapa bisa kita bilang langkah pertama udah selesai? Karena sudah muncul bentuk pangkat yang sama. Bentuk pangkat yang sama itu apa? Nih lihat, udah ada 2 pangkat X. Di sini udah ada 2 pangkat X juga, gitu. Ini kan sama. Tapi kan di sini nggak ada di 8 ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan dia jadi konstanta. Sekarang lanjut yang langkah kedua. Buat permisalan dari bentuk pangkat yang sama. Karena bentuk pangkat yang samanya itu si 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X itu yang kita misalkan. Misal 2 pangkat X sama dengan A. Berarti persamaannya kita ubah. Tadinya 2 pangkat X kuadrat tambah 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 sama dengan 8. Berarti 2 pangkat X-nya kita ganti jadi A. Berarti ini A kuadrat ditambah A dikali 2 sama dengan 8. Terus kita rapihin jadi A kuadrat ditambah A kali 2, 2A. 8-nya pindahin ke kiri, min 8 sama dengan 0. Nah, ini kan mirip bentuk persamaan kuadrat kan? Nah, ini yang dimaksud permisalan, teman-teman. Selanjutnya, kalau udah jadi persamaan kuadrat, itu tinggal diselesaikan aja dengan cara difaktorin. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya pakai rumus ABC. Selesaikan persamaan kuadratnya, berarti A kuadrat ditambah 2A dikurang 8 sama dengan 0. Kita faktorin jadi A sama A dikali jadi min 8, dijumlah jadi 2, berarti plus 4 sama min 2. Jadi A sama dengan min 4, A sama dengan 2, gitu kan? Nah, apakah ini udah selesai? Belum. Kenapa? Kita baru dapat nilai A, padahal kita harus cari solusi X. Berarti kita kembaliin lagi ke bentuk awalnya. Kan tadi udah kita peroleh A sama dengan min 4. A-nya itu apa? A-nya itu 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan min 4. Jadi balikin lagi ke sebelum dimisalin. Nah, sekarang kalian cari, ada nggak 2 dipangkatin berapa yang hasilnya min 4? 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Ada nggak 2 pangkat berapa yang hasilnya min 4? Nggak ada kan? Karena 2-nya positif, dipangkatin berapapun akan selalu positif, nggak mungkin jadi negatif. Berarti 2 pangkat X sama dengan min 4 itu tidak punya penyelesaian X, gitu. Jadi dia TMP atau tidak mempunyai penyelesaian. Sekarang kita lanjut ke nilai A yang satunya. Kan tadi dapat A-nya 2 tuh. A sama dengan 2. A-nya itu 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 ini sama aja 2 pangkat 1 ya. Udah, karena ini basisnya udah sama, langsung aja jadi X sama dengan 1. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yaitu 1 gitu. Ya, jadi ini emang agak-agak panjang dan ribet sedikit, tapi saya percaya pelan-pelan kalian pasti bisa, insya Allah ya. Sekarang kita coba yang nomor 2.
3 pangkat 2x min 4 dikali 3 pangkat x plus 1 ditambah 27 sama dengan 0. Udah bisa ngeliat belum? Kenapa ini masuk ke bentuk 4? Karena ada 3 suku, ya gak? Ini ada 3 suku. 1, 2, 3. Suku itu yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang ya, bukan kali. Kalau kali itu dia kita anggap satu suku karena nempel. Tapi kalau dipisahkan oleh tambah dan kurang itu kita anggap suku yang berbeda. Jadi ini ada 3 suku, maka masuk ke bentuk 4. Pertama, ubah bentuknya supaya muncul bentuk pangkat yang sama. Di sini 3 pangkat 2x dikurang 4 dikali 3 pangkat x plus 1 ditambah 27 sama dengan 0. 3 pangkat 2x kita ubah jadi apa? 3 pangkat x dipangkatin 2 kayak yang tadi ya. Dikurang 4 dikali, ini 4 gak usah diapa-apain karena kan 4 gak ada pangkatnya. Terus 3 pangkat x plus 1. Tadi kalau pangkat penjumlahan itu berarti asal mulanya dari perkalian. Berarti 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1. Karena bilangan berpangkat kalau dikali pangkatnya ditambah, ya gak? 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 jadi 3 pangkat x ditambah 1. Gitu. Ditambah 27 sama dengan 0. Udah sampai sini. Lanjut ke langkah 2 ya. Ini kan udah muncul bentuk pangkat yang sama nih teman-teman, yaitu 3 pangkat x. Di sini juga ada 3 pangkat x, berarti sudah bisa dimisalkan. Yang kita misalkan apa? Yang kita misalkan ya si bentuk yang sama itu, yaitu 3 pangkat x. Misal jangan A lagi, B ya. B sama dengan 3 pangkat x. Berarti 3 pangkat x kuadrat min 4 dikali 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 ditambah 27 sama dengan 0. 3 pangkat x-nya tadi kita misalin jadi b, berarti di sini kita ganti b kuadrat min 4 dikali b dikali 3 pangkat 1 3 ditambah 27 sama dengan 0. Ini berarti jadi b kuadrat min 4 dikali b dikali 3, berarti kan 4 kali 3 12b ditambah 27 sama dengan 0. Udah jadi persamaan kuadrat kan. Lanjut ke langkah 3. Selesaikan persamaan kuadrat, berarti si b kuadrat min 12b tambah 27 sama dengan 0. Ini kita faktorin, bisa nggak? Berarti jadi b dikali jadi 27 dijumlah jadi min 12. 27 itu perkalian dari 9 sama 3, berarti di sini 9 sama 3. Hasilnya min kalau dijumlah plus kalau dikali, berarti min dua-duanya ya. Ya, jadi jawabannya B sama dengan 9, B sama dengan 3 gitu. Kemudian kembalikan ke bentuk semula sebelum dimisalin. Berarti ada 2 jawaban kan? B sama dengan 9. B-nya tadi kita ambil dari mana? 3 pangkat X sama dengan 9. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Sama kan nih, coret aja. Berarti X sama dengan 2. Sekarang jawaban yang kedua. B sama dengan 3 ya. B-nya 3 pangkat X, 3 sama dengan 3. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Jadi X sama dengan 1. Nah udah deh. Jadi HP-nya ada 2, yaitu 1 dan 2. Jadi HP-nya itu X, bukan permisalannya. Jadi kalau kalian ngerjainnya cuma sampai B sama dengan 9,
B sama dengan 3 itu kurang tepat teman-teman, karena kan itu baru permisalan, bukan jawaban yang sebenarnya kita mau cari gitu ya. Sekarang coba lanjut nomor 3 terakhir nih. 3 pangkat X dikurang 45 per 3 pangkat X dikurang 4. Nah, ini ada 3 suku juga kan? Ini suku 1, ini suku 2, ini suku 3. Berarti bentuk 4. Bentuk ini tidak perlu diubah lagi. Maka langsung tentukan bentuk pangkat yang sama. Kenapa kok nggak perlu diubah lagi? Coba lihat deh pangkatnya. Ini kan udah muncul bentuk yang sama, yaitu 3 pangkat X. Pangkatnya udah sama, sama-sama X. Basisnya udah sama, sama-sama 9. Ya kan? Jadi nggak perlu diubah-ubah lagi. Langsung aja. Jadi di sini kan 3 pangkat X min 45 per 3 pangkat X min 4 sama dengan 0. Bentuk yang samanya itu siapa? Yang mana? Bentuk yang samanya itu yang 3 pangkat X, ya kan? Nah, langsung kita ke langkah 2, buat permisalan. Berarti yang dimisalin si 3 pangkat X. Misal C sama dengan 3 pangkat X, berarti persamaannya menjadi, tadinya kan 3 pangkat X min 45 per 3 pangkat X min 4 sama dengan 0. 3 pangkat X-nya kita ganti C, dikurang 45 per C, dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan pecahan nih teman-teman, ada per C-nya segala. Biar per C-nya itu hilang, kita apain ya? 1 per 2, biar 2-nya hilang, kita kali 2, ya kan? Kan 2-nya coret, jadi tinggal 1. 2 per 5, biar 5-nya hilang kali berapa? Kali 5, coret, jadinya 2, kan gitu. Nah, kalau gini kita kali berapa biar pecahannya hilang? Kita kali C, tapi semuanya dikali C. C dikali C, C kuadrat. Min 45 per C dikali C, berarti kan dicoret tuh. Berarti tinggal min 45. Min 4 dikali C, 4C sama dengan 0. Berarti C kuadrat min 4C min 45 sama dengan 0. Nah, ini kan udah jadi persamaan kuadrat. Lanjut ke langkah 3. Selesaikan persamaannya. Berarti C kuadrat min 4C min 45 sama dengan 0. Ini kita faktorin. C dikali jadi min 45, dijumlah jadi min 4. 45 itu bisa 9 sama 5, bisa 15 sama 3. Yang selisihnya 4 yang mana? 9 sama 5 ya. Yang min, karena di sini min 4, berarti yang min yang lebih besar. Yang 5-nya positif. Berarti C sama dengan 9, C sama dengan min 5. Selanjutnya tinggal dikembaliin ke bentuk asal. Jadi C sama dengan 9, C-nya itu 3 pangkat X tadi ya permisalannya. 3 pangkat X sama dengan 9, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Jadi X sama dengan 2. Lanjut, C sama dengan min 5. Berarti 3 pangkat X sama dengan min 5. Ada nggak 3 pangkatin berapa biar jadi min 5? Nggak ada kan? Berarti dia TMP. Maka jawabannya HP-nya itu cuma 1, yaitu 2. Gitu. Nah, jadi kuncinya kalau bentuk 3 itu basisnya tidak bisa dibuat jadi sama ya. Maka langkahnya tinggal ambil pangkatnya disama denganin 0. Kalau bentuk 4 ini memang agak sedikit ribet, tapi mengenalinya gampang sih kayaknya. Kalau ada 3 suku itu pasti bentuk 4. Langsung kalian ubah-ubah supaya muncul bentuk pangkat yang sama. Kemudian kalian buat permisalan, lalu diselesaikan dan jangan lupa dibalikin lagi ke bentuk awalnya. Gitu. Nah, sekarang silakan kalian pelajari lagi, diulang-ulang contoh soalnya. Kalau misalnya kurang, boleh
cari-cari soal lagi di buku atau di YouTube juga banyak. Cari-cari deh soal bentuk-bentuk persamaan eksponensial gitu. Pasti ada bentuk soal ini nih. Ini termasuk yang sering keluar di ujian-ujian. Nah, ntar kalian coba belajar juga dari situ. Kalau ada yang bingung boleh tanya. Terus kerjain latihannya. Ini ada 5 soal yang bentuk 4, bentuk 3 tadi ada 3 soal ya. Jadi totalnya 8 soal. Silahkan dicoba ya. Kalau ada kesulitan jangan lupa nanya. Insya Allah akan dibantu kita sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.